Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur untuk kebaikannya karena kita dipelihara dan akan melangkah dalam jalan kemuliaan. Jalan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang setia akan memampukan kita untuk boleh melangkah dalam keteguhan hati, dalam ketenangan, dalam kedamaian, dan dalam belas kasihan. Mari bersama-sama kita daki jalan yang mungkin bagi manusia nggak mudah, tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka semuanya akan kita mampu lewati bersama-sama. Kidung Jemaat 400 Kudaki Jalan Mulia. Kidung Jemaat 400 Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menatap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Mari kita berdoa. Tuhan, mantapkan langkah kami kalau kami ini orang-orang yang mudah sekali ragu dan khawatir. Sehingga biarlah anugerah dan penyertaan Tuhan yang memampukan kami melangkah setapak demi setapak, nggak perlu buru-buru, nggak perlu lari, dan mampukan kami untuk bisa melewatinya perlahan-lahan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka 2 Tawaris 19 ayat 4-11. 2 Tawaris 19 ayat 4-11, 2 Tawaris 19 ayat 4-11. Dengarkanlah sabda Tuhan. Yosafat diam di Yerusalem, ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah, dari Beersheba sampai pegunungan Efraim, sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu, di Yehuda, di tiap kota. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan, yang ada beserta kamu bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan, bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak, ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Juga di Yerusalem, Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam, dan dari antara para puak Israel, untuk memberikan keputusan dalam hal hukum Tuhan dan dalam hal perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem. Ia memerintahkan mereka, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati, demikian dalam setiap perkara yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah atau mengenai hukum, perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan. Hendaklah kamu memperingatkan mereka supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan, sehingga murkanya menimpa kamu dan rekan-rekanmu. Hendaklah kamu berbuat demikian dan kamu tidak akan bersalah. Dengan ini, imam kepala Amaria diangkat menjadi sebagai ketuamu dalam segala perkara ketuhanan, dan Sebaja bin Ismail, pemuka kaum Yehuda, dalam segala perkara kerajaan, sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas, kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus ikhlas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lagi sekarang nih akhir-akhir ini lagi banyak flu, lagi banyak yang sakit, saya juga lagi sakit ya. Dan sakit flu ini cepet banget kayak zaman covid ya, nyebarnya tuh kalau udah kena satu kena semua gitu ya. Jadi kalau istilahnya saya tuh dulu ingat kalau di Jogja tuh bilangnya getok ular, pokoknya dari satu ke tempat lain, dari mulut ke mulut gitu ya, jadi menyebar. Nah, mengasihi Tuhan juga harusnya kita lebih baik daripada flu.
Kalau flu aja bisa nyebar, maka mengasihi Tuhan juga harusnya membuat kita juga menginspirasi orang lain juga mengasihi Tuhan. Orang yang hidup mengasihi Tuhan biasanya akan mendorong orang-orang lain juga mengasihi Tuhan, sama seperti Yosafat. Sebagai raja, ia bukan hanya memperhatikan ke rakyat yang bernomisili di kerajaannya, tapi dia mengunjungi rakyat-rakyat di daerah wilayah pegunungan. Dan sebagai raja yang mengasihi Tuhan, dia mendorong rakyatnya untuk hidup benar. Menyadari bahwa ia perlu kaki tangan untuk menjalankan pemerintahan yang benar, dia mengangkat hakim-hakim. Sama seperti hakim-hakim sebelum zamannya Saul. Dengan disertai instruksi bahwa mereka harus melakukan pekerjaan, mengingat bahwa mereka bekerja bagi Tuhan, bukan bagi manusia. Ini istilah yang sering banget buat para pelayan Tuhan kalau udah capek dan kecewa dengan gereja gitu ya. Kalau dibilang, lakukan ini jangan buat untuk manusia, tapi lakukanlah seperti untuk Tuhan. Maka kamu gak akan kecewa. Sebab itu mereka tidak boleh curang, kembali lagi dalam bacaan kita, tidak boleh terima sogokan. Dan di Yerusalem sendiri, Yosafat menunjuk beberapa orang Lewi, imam, dan kepala pok untuk menangani masalah-masalah sehari-hari rakyat berkaitan dengan penerapan hukum Tuhan dan perselisihan. Instruksi Yosafat kepada mereka pun penting dan sangat jelas, yaitu mereka harus bekerja dengan rasa takut akan Tuhan, setia dan tulus. Nah, Bapak Saudara, dari pesan Yosafat kepada orang-orang kepercayaannya terlihat bagaimana pandangannya mengenai pekerjaan. Bagi Yosafat, bekerja itu dilakukan untuk Tuhan. Sebab itu, orang gak boleh bekerja demi kepentingan sendiri, demi orang lain, demi uang, materi, tetapi harus kemuliaan Tuhan. Dan segala sesuatu yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan pasti benar dan kudus, pasti dilakukan dengan ikhlas. Sekalipun kita disakiti, sekalipun kita dilukai, tetapi kita tetap bergembira. Gak akan sakit hati, gak akan kecewa. Orang yang sakit hati dan kecewa ketika melayani, maka itu berarti dia tidak melakukannya dengan tulus ikhlas. Dia berharap kembali, berbalik, berharap dia diperlakukan baik juga. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga. Kalau kita berbuat baik tulus sama keluarga, kalau kita disakiti pun jangan marah. Kalau kita marah berarti kita gak ikhlas dong, gak tulus. Kita melakukan baik supaya dilakukan perbuat baik juga sama keluarga kita. Kita kayaknya cuma bisa berbuat baik sama dalam pekerjaan dan tetap di pelanggan kita deh. Kenapa? Karena ada uangnya. Tapi ketika buat keluarga, buat Tuhan, kita hitung-hitungan. Nah, tidak ada tindakan apapun yang boleh membuat kita tidak menjadi orang benar. Dengan demikian, berbuat curang, berbuat tidak adil, menerima suap, harusnya nggak ada di kamusnya orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Setiap pekerjaan harus kita lakukan dengan setia, memenuhi jam kerjanya Tuhan, setia memenuhi target kerjanya Tuhan. Apa target kerja Tuhan? Kesabaran, kedamaian, buah-buah roh itu 10 perintah Allah, 2 hukum kasih, perintah baru, saling mengasihi, dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semoga hari ini kita bisa dan meneladani Yosafat seperti cara kerja dia mengatur pemerintahan dengan keikhlasan. Dan semoga hari ini kita menjadi orang-orang tulus ikhlas ya. Tidak mengharapkan kita berbuat baik, orang lain membalas baik, nggak boleh. Kalau orang lain berbuat jahat, tuh nggak apa-apa. Justru bagus, kita latihan. Makin setia, makin ikhlas. Makin banyak orang yang jahat sama kita harus makin baik dan makin ikhlas. Semoga kita selalu bisa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar tentang ketulusan dan keikhlasan dari Yosafat. Walaupun gak mudah, kami sih inginnya berbuat baik, diperlakukan baik lagi. Tapi kalau gak diperlakukan baik, harusnya kami tidak boleh marah, kecewa, dan justru membalas kejahatan dengan kejahatan. Harusnya kami balas kejahatan dengan kebaikan, tetap baik, tetap memenuhi cinta kasih, dan mengikuti kehendak Tuhan. Mampukan kami Tuhan, kami serahkan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.